Pada malam hari ini saya akan membawakan tema tentang OSEM. OSEM adalah obrolan seram. Di sini bersama narasumber langsung dan akan menceritakan tentang bagaimana dan kapan terjadinya sebuah proses yang sangat menegangkan ketika dia terlalu lebay. Mungkin Mas Daus ini bisa menceritakan pengalaman apa sebenarnya terjadi di masa kecilnya, dan katanya itu di atas gunung ya? Iya. Di atas gunung karena ya pegunungan. karena rumahnya memang di atas gunung. Iya. Rumah-rumah zaman dulu gitu. Jadi dulu tuh saya ikut tinggal sama nenek. Sama nenek. Karena satu dan banyak alasan akhirnya saya dikirim tinggal sama nenek dan kakek. Awalnya saya senang sekali karena di rumah nenek itu rame. Dan juga itu rumah kan gede ya, rumah zaman dulu, tipikal rumah kayu zaman dulu. Jadi rumahnya tuh kayak buat storage panen gitu. Kalau habis panen ditaruh ke rumah situ. Dan juga kan kadang ada pegawai-pegawai, ada buruh-buruh taninya yang dari jauh nginep di rumah itu. Makanya saya senang sekali dulu. Itu ramai sekali rumah. Itu dulu terkenalnya ini kalau nggak kentang, tembakau. Jadi kita kakek nenek saya itu produsen tembakau, salah satu yang paling terkenal lah. Saya tinggal di sana mulai dari kelas 3. Nggak ada apa-apa. Cuman jadi rumahnya itu kebagi menjadi 5 bagian. Ruang tamu, di belakang ruang tamu ada ruang tengah. Di belakang ruang tengah ini ada ruangan kayak cuma buat jalan doang, tapi ada kamar saya. Karena saya nggak dikasih kamar buat tidur. Karena saya takut juga tidur sendirian. Saya tidurnya di depan TV, di ruang tengah itu. Di belakangnya lagi ada dapur yang kompor gas. Sininya ada dapur yang masih pakai kayu. Terus ini ada ruang gede kayak storage, tapi langsung gabung ke pintu belakang. Akhirnya singkat cerita, bule saya kan udah berkeluarga, mesti nggak mau ikut orang tua terus kan. Pindah lah bule saya. Pindah, rumahnya masih satu desa tapi nggak jauh banget. Jadi di rumah itu cuma tinggal saya, nenek kakek, sama sepupu saya satu. Nah, habis itu pertaniannya udah nggak jalan lagi. Cuma buruh-buruhnya tuh udah pulang, udah nggak pernah ngundang buruh lagi gitulah. Karena juga udah susah waktu itu nyari buruhnya, karena daripada jadi buruh mereka lebih baik menjadi transmigrasi. Yang udah memang dapat uang dari pemerintah, dibiayai. Dia transmigrasi ke luar pulau gitu. Katanya lebih banyak duitnya. Makanya nyari buruh itu susah. Akhirnya diputuskan untuk tanahnya itu disewain. Istilahnya itu bagi 2 gitu. Jadi nanti hasil panennya dibagi 2. Nah, habis itu sepupu saya yang udah gede itu kan cewek ya, diajak nikah. Habis nikah ya nggak mau tinggal di rumah dong. Akhirnya pindah, cuma tinggal 3 orang di rumah segede itu. Nah, suatu kejadian, nenek kakekku kan kalau subuh selalu ke masjid. Sebelum subuh itu mereka sholat tahajud dulu gitu. Nah, saya kan karena nggak berani, pasti tidur depan ruang TV. Di depan ruang TV itu ada sini TV, terus ini ada lemari yang ada kacanya. Nah, ini kepala saya di sini nih. Kepala lu di sini depan kaca. Kepala depan kaca. Tidur kayak tindihan. Nggak bisa gerak tuh. Nggak bisa gerak. Terus aku lihat, matanya saya bisa lihat gitu di depan kaca ada sosok perempuan lagi gandeng anak kecil sambil sisiran ini. Oh my god, man. Gue teriak, nggak bisa teriak. Dan itu Ultra HD. Gue masih ingat. Jelas itu Ultra HD. Enggak. Lu gak akan ngelupakan itu picture-nya, image-nya. Nah, kan singkat ya namanya ketindihan kan. Aku juga mau cerita juga bingung kan? Itu pas ketindihan kan. Nah, habis itu tidur lagi, bangun normal. Nggak selang lama ada lagi. Gimana tuh? Di ruang yang buat jalan doang itu. Kan aku lagi belajar. Kakekku lagi jamaah masjid maghrib.
Di rumah cuma ada aku sama nenek. Nenekku biasa aku belajar di situ. Di ruang itu sendirian. Itu rumah segede itu cuma ada 2 orang. Sendirian. Sini sampai sini ada pintu. Di Ultra HD. Ultra HD. Kayaknya sih perempuan yang tadi itu. Gini di pintu. Langsung aku keluar. Anehnya bisa nembus. Dia bisa. Terus pas aku keluar, aku masih lihat itu orang dari belakang, dia masih gini. Cuma aku lihatnya dari belakang, lihat punggungnya doang gitu pakai baju putih. Lari ya, nggak berani masuk kamar lagi. Nah, lama akhirnya aku lulus SD. Lu cerita nggak? Lu kalau lu lihat? Belum pernah cerita. Ini baru pertama kali ini cerita gue. Oke. Karena nggak mungkin ada yang percaya juga. Iya benar. Habis itu lulus SD kan. Aku SMP ke Jogja. Terus di rumah itu gantian cuma ada nenek dua doang. Akhirnya sepupu gua yang satu desa itu yang masih kecil, yang anaknya bule gua, pindah, disuruh nemenin. Dia juga nggak tahan lama sih, soalnya Dia juga lihat. nggak tahu lihat apa enggak. Maksudnya kesepian juga sih, karena nggak selang lama itu kakek saya meninggal. Kakek saya meninggal, meninggal nenek saya sendiri. Jadi ditemani sama sepupu itu terus. Cuma nggak lama lah, paling sampai SMP soalnya teman saya mondok sih. Cuma sepupu saya itu mondok di pondok pesantren, jadi sendirian nenek saya. Cuman ketika sendirian nenek saya itu kayak ngambil anak orang gitu loh. Angkat anak supaya tinggal bareng. Ya nggak tinggal bareng terus sih, kayak kalau waktunya dia mau pulang ya pulang, kalau dia nginep gitu. Cuma buat nemenin aja gitu. Akhirnya waktu SMA kita kembali lagi ke rumah itu kan. Ini kayaknya memang ada perbedaan wilayah gitu. Kalau yang cewek itu tadi di ruang buat jalan itu, kalau anaknya itu di ruang tamu. Karena aku pernah kan di ruang tamu lagi duduk kayak di sofa gitu. Di ruang tamu itu anehnya ada kamar. Di ruang tamu itu ada kamar ini, kamar berjejer. Aku lihat anak kecil masuk kamar. Aku masih berpikir positif karena lagi ada saudara-saudara, ada anak kecil kan, satu. Lalu aku pas nanya, loh, kamu di sini? Tadi kan masuk sana. Nah, akhirnya terkonfirmasi semuanya itu ketika aku ketemu sama bapakku. Bapak lu? Nah, waktu SMA akhirnya gue ketemu lagi sama bapak gue waktu SMA. Bapak gue bilang, emang ada. Dan dia konfirmasi, emang ada anak kecil di ruang tamu itu. Dari mana sih kok dia bisa? Kenapa dia bisa? Kalau bapakku Originnya gimana tuh story? Originnya emang rumahnya itu kan udah 100 tahun. Oh, oke. Dulu rumah zaman dulu kan kuat-kuat tuh. Walaupun cuma kayu gitu, ya udah mengalami renovasi beberapa kali sih memang. Karena dulu pernah kebakaran juga. Katanya emang dulu ya ada ceritanya lah gitu. Dia nggak mau cerita, nggak tahu. Mungkin nanti kita collab sama Bapak Aing. Iya, oke. Karena banyak sekali cerita dari beliau. Itu Bapak saya, cerita mistisnya tuh banyak sekali. Karena ya kan yang namanya orang bisa ngelihat kan nggak pernah minta ya. Iya. Nah, dia bisa melihat gitu. Dia konfirmasi emang benar ada di ruang tamu anak kecil. Nah, karena belum pernah cerita sebelumnya gitu. Oke. Benar. Cuman bapak gua bilang di ruang TV itu juga ada. Cuman sifatnya menjaga nenek saya. Itu. Apakah sebenarnya memakai something di keluarga kalian?